pemimpin itu udah Ya betul. udah biasa Sepakat menderita. dengan yang disampaikan oleh Katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permati. kejam daripada ibu tiri Pengadilan gitu ya. dan penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman ngopi, pokoknya jalan terus. Selamat datang di teman ngopi. Teman-teman ini tentang Kaifa akhafu anil fakri wa ana Abdul Ghani. Itu adalah kalimat yang pernah saya baca dalam sebuah gerobak dari seorang pedagang di Afrika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di teman ngopi, teman ngobrol perkara pemuda persatuan Islam. Teman ngopi, teman ngobrol perkara persatuan Islam. Pemuda Persatuan Islam. Keren, Baik. keren. Bisa ini bikin kepanjangan itu keren. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang kembali dengan saya Jibril Abdurrahman. Ini segmen kesekian, kita bertemu sekarang dengan Kang Dinda. Betul. Dinda Putra Gemilang. Betul. Beliau ini adalah Kabid Ekonomi, pengembangan Betul. ekonomi ya. Kabid Ekonomi. Ekonomi Ya, di PP Pemuda Persis. Persis. Baik. Akabar. Belum ngopi itu, ngopi Oh, dulu. benar. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Bismillah. Ya, ngopi dulu. Bismillah. Alah, kurang fokus nih. Ya, berarti karena belum ngopi. Benar. Makanya cocok kalau ngobrol. Benar. Makanya cocok kalau ngobrol pasti harus pakai ngopi. Baik. Kang Dinda, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Bagaimana Kang Jibril? Alhamdulillah baik. Ini sebenarnya kita sudah lama sekali mewacanakan tentang podcast dengan Betul. Kang Dinda ini. Betul. Hari ini alhamdulillah kita langsung sowan ke Banjaran. Nuhun pisan. Pada akhirnya terima kasih sudah datangnya malah ke sini ke Baik. Banjaran. Kang Dinda, tadi saya di awal saya ngomongin tentang satu kalimat yang saya sangat kagum, itu dari seorang pedagang keliling di Afrika. Tulisannya, bagaimana aku takut miskin sementara aku hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Betul. Terbiasa mentalnya ya. Ya, betul. Baik. Betul. Baik, kita ngomongin tentang ini Kang Dinda, tentang bagaimana hari ini PP Pemuda Persis membangun ekonomi untuk organisasi. Boleh diceritakan sedikit bagaimana mungkin tahapan-tahapan yang sedang dibuat? Ya, meskipun kita sudah 2,5 tahun ya, sudah 2,5 tahun, tapi ya kita masih berproses dan masih ada inovasi-inovasi yang sedang berjalan kan? Boleh diceritakan? Kalau ngobrolin tentang ekonomi di PP Pemuda Persis itu memang saya bersama tim itu cukup cukup panjang dalam melakukan perumusan si ekonominya ini sendiri, karena ternyata pada akhirnya yang kita temuin itu dari kondisi, baik itu kondisi kemudian narasi-narasi yang ada sebelumnya di PP Pemuda Persis itu cukup banyak dan pada akhirnya kompleks gitu ya. Kompleks yang dalam arti yang saya lihat di sini Lebih ke challenge-nya yang kompleks atau itu. challenge-nya Maksudnya, yang kompleks? problemnya yang kompleks sehingga pada akhirnya kita punya challenge tantangan yang sangat begitu banyak. Nah, identifikasi yang bisa kita lihat itu ternyata setelah kita diskusi dengan tim itu, identifikasi pertama mungkin tadi ketika pertanyaannya membangun ekonomi organisasi. Nah, ternyata yang kita temuin itu ada dua. Bagaimana ekonomi organisasinya, bagaimana ekonomi kadernya. Oke. Jadi itu adalah Berarti memang sengaja dipisahkan atau bagaimana ini tentang bagaimana membangun ekonomi kader dan ekonomi organisasi? Karena saya pikir begini, kalau organisasinya udah mapan, kadernya juga enak gitu. Atau gimana? ekonominya mapan. Nah, ini saya sempat diskusi dengan Ketum Persis. Ketum Persis sebelumnya. sebelum beliau menjadi ketum. Oh, waktu itu masih waktum. Betul, masih zaman beliau menjadi waketum, mendiskusikan mengenai hal ini. Ada pemahaman begini, menciptakan organisasi besar atau menciptakan kader yang besar. Itu diskusi saya dengan beliau tuh arahnya ke sana. Jadi datang ke sana mencari solusi malah dikasih riddle ya. Betul. Pada akhirnya beliau hanya memberikan definisi. Ada
ada dua pola yang pada akhirnya bisa kita pilih pada waktu itu. Ketika kita mengembangkan organisasi, maka sebetulnya ekonomi organisasi itu yang harus bisa menjabarkan atau men-spread kepada seluruh anggotanya. Baik itu bentuk apapun ya, baik itu bentuk peluang atau apapun gitu. Artinya memang ekonomi organisasinya bisa melindungi ekonomi si kadernya itu sendiri. Kadernya. Ya, si kadernya itu sendiri. Kan kalau pemuda Persis selalu berbicara kader ya, karena beliau kan kader Persis. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu adalah mengembangkan kadernya. Oke. Ketika kadernya kuat, maka organisasinya akan kuat. Oke. Lumayan bingung dan challenging kan. Nah itu yang saya rasakan 2 tahun ke belakang. Oke. Betul. Sehingga pada akhirnya mendefinisikannya menjadi begini. Organisasi harus hidup, dalam arti organisasi membutuhkan pekerjaan ekonomi untuk bisa menggerakkan seluruh kegiatan dakwahnya. Ya. Di satu sisi lain, potensi-potensi yang ada di antar kader ini itu juga pada akhirnya menjadi lahan dakwah bagi bidang ekonomi untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Artinya kehadiran pemuda Persis secara organisasi kepada kadernya itu terasa. Oke. Jadi kemarin screeningnya 2 tahun. Iya Pak, betul Pak. Ya memang ya jujur saja pada akhirnya kita ingin in depth analisis ya mengenai apa yang kita lakukan karena dari sebelumnya tantangan dari periode sebelumnya memberikan kepada kita adalah kita diberikan satu ruangan yang sudah besar. Rajutan silaturahminya sudah besar karena di periode sebelumnya itu langkah ekonomi adalah bersilaturahmi dengan para rekan-rekan atau kader-kader yang berbicara di bidang usaha. Oke. Nah, termasuk teman-teman maksudnya senior-senior di HIPI mungkin ya. Ngobrol juga nggak? Sampai ke arah sana. Sampai ke arah sana. Akhirnya apa yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, saya diskusi dengan tim ekonomi sebelumnya bahwa saya sudah beliau ini saya sudah berkeliling ke semua daerah, kantong-kantongnya Persis, saya sudah ketemu dengan para pengusaha, kader-kader potensi ekonomi yang ada di pemuda Persis. Silahkan sekarang bagian kamu mikir mau digimanain. Oke, yang penting analisis kebutuhannya sudah ada, mereka bilang gitu. Oke, dan sekarang tinggal eksekusi mau ngapain. Itu. Tapi mungkin gini, kalau dilihat dari masalah tersebut, artinya kita tidak mungkin memilih salah satu. Apakah mensejahterakan organisasi atau mensejahterakan kader? Betul sekali. Jadi harus duanya dipilih. Betul. Memang sulit kalau gitu ya? Memang cukup sulit. Lalu langkah-langkah yang sedang dibuat hari ini seperti apa? Iya, jadi yang sudah kita lakukan dari sudut pandang program kerja mungkin ya, yang kita bunyikan, kalau bahasa sekarang kita bunyikan di program kerja itu, yang pertama kita ini ingin membangun komunikasi budaya, komunikasi budaya ekonomi. Artinya gini, silaturahminya sudah berjalan, tapi pada akhirnya harus terbentuk menjadi satu pola. Satu pola komunikasi budaya ekonomi di pemuda Persis itu seperti apa. Nah, langkah konkretnya itu seperti apa yang kita lakukan? Kita sedang mencoba untuk melakukan yang namanya satu konsep yang berbentuk yang namanya BUBJ. Kalau dulu kita berbicara di yang sudah umum yang adanya di Persis itu kan BUMJ, Badan Usaha Milik Jamiah, atau kemudian ketika bicaranya di negara itu adalah Badan Usaha Milik Negara. Berarti usahanya memang milik Jamiah atau negara. Betul. Kalau ini bersama berarti. Nah, kita mencoba yang namanya BUBJ, Badan Usaha Berbasis Jamiah. Berbasis Jamiah itu kayak gimana? Nah, berbasis Jamiah itu adalah memformulasikan hal yang tadi. Memformulasikan kemampuan atau kepentingan kader, kemudian kita hadir sebagai organisasi, menjadi bagian dari satu kegiatan ekonomi itu, dan itu akan menjadi ya pasti kalau bicara ekonomi targetnya kan pasti bicara solusi ekonomi lah. Solusi ekonomi, apakah itu bentuknya profit atau apapun itu semua. Nah, itu akan kita bagikan secara bersama. Ada yang untuk organisasi, ada yang untuk si pribadi yang pada akhirnya fokus mengerjakan. Dan pada akhirnya untuk semuanya.
Oke, berarti memang ada simbiosis mutualisme jadinya. Betul. Jadi bukan organisasi saja yang berkembang, tapi orang-orang yang di dalam organisasi pun harus ikut berkembang secara organisasi. Betul. Oke. Jadi tidak semua jadi asap cakat akhirnya. Betul. Nah, itu kan program kerja yang pertama. Kemudian program kerja yang kedua, nah ini yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang saya sangat concern, yaitu kita berbicara mengenai pengembangan jalur distribusi, gitu. Secara yang kita lihat pada saat ini adalah perkembangan ekonomi, baik itu dengan adanya teknologi, gitu ya. Kita kan dengan adanya teknologi banyak digitalisasi, banyak sekali bisnis yang mulai terdisrupsi. Terdisrupsi gitu ya. Baik yang awalnya mereka adalah offline, kemudian pada akhirnya ketika adanya teknologi digital ini itu mulai terdisrupsi. Ya, mau tidak mau ya. Nah, pada akhirnya kan ke kadar kita akan berbicara mau tidak mau. Nah, kita melihat apa sih sebetulnya yang menjadi hal utama dari disrupsi ini terjadi. Yang saya lihat ternyata adalah di jalur distribusi. Oh, oke. Gitu. Karena digital itu kan masalahnya informasi kan. Jadi bagaimana menyalurkan misalkan komoditi dari kader ke demand gitu. Komoditi ke kadar ke demand, ataupun pada akhirnya saya melihat kan kalau negara Indonesia itu utamanya kan negara konsumen. Negara konsumen. Selain dari bagaimana caranya kadar memiliki produk untuk pada akhirnya kita distribusikan keluar, malah juga sebaliknya. Ya, jadi kayak recycle gitu. Betul. Jadi akhirnya itu menjadi dalam pola yang terus berputar. Ya, betul. Memang ekonomi itu harus gitu ya. Betul. Jangan sampai keluar doang terus masuknya enggak. Soalnya kan kita butuh barang juga, suatu hari kita kekurangan sesuatu gitu. Betul. Itu yang dilakukan gitu ya. Kemudian ketika hari ini kan sudah sedang santer-santernya bagaimana caranya kita untuk bisa mengurangi produk impor gitu ya. Nah, sementara pada hari ini yang namanya produk impor itu sangat tidak bisa kita hindari. Kenapa? Bahkan masih mendominasi ya. Betul, bahkan masih mendominasi. Mengapa demikian? Karena posisinya kemudahan atau digitalisasinya itu sudah berada terkunci oleh mereka. Oke. Nah, bagaimana caranya hari ini kita bisa mampu berperan di situ? Baik itu untuk memenuhi kebutuhan kita secara lokal atau mungkin bahkan sebaliknya. Ini saya curiga bakalan ada aplikasi Persis Shop. Nah, kalau itu belum bisa kita sampaikan, tapi mudah-mudahan itu sedang kita tapi itu ide yang sangat bagus ya kalau menurut saya. Justru memang yang saya pikirkan pun kayak gitu. Misalnya kita bikin komunitas percabang aja, komunitas bahwa pengusaha-pengusaha di cabang dia menyediakan apa, nanti bikin promo setiap hari di situ. Jadi kita beli dari kita gitu. Betul. Nah, itu gitu. Kekuatan utama yang pada akhirnya saya concern hari ini adalah bukan bagaimana caranya produk-produk yang dimiliki oleh kadar pemuda Persis ini, kita berbicara bagaimana caranya si produk bisa menyebar luas sampai ke tingkatan ekspor. Saya tidak ekspansi jauh enggak di situ. Saya belum sampai ke arah sana. Saya malah masih punya pemikiran, dan pada akhirnya ketika didiskusikan, kita ketok palukan dengan teman-teman di tim, kita memikirkan bahwa kita sadari bahwa negara Indonesia ini adalah negara konsumen. Bagaimana cara kita melakukan pengelolaan diri kita sebagai konsumen, pengelolaan kader sebagai konsumen. Nah, itu juga yang pada akhirnya ingin kita konsenkan di depan. Jangan-jangan kalah sama orang-orang Tionghoa atau Cina ya, yang memang melihat dari kita untuk kita tuh mereka itu kalau belanja. Iya, pada akhirnya dulu itu kan ada ya di Persis juga sudah ada. Sebetulnya ada bahasa dengan jargon bela Persis beli Persis. Oke. Bela Persis beli produk Persis, kalau tidak salah jargonnya seperti itu. Nah, konstruksi itu memang yang ingin kita bangun, baik itu secara kultural, makanya kita punya komunikasi budaya ekonomi. Secara kulturalnya kita bangun, juga secara sistem ya ingin kita dorong untuk kita bangun. Itu seperti itu. Oke. Kan juga. Tapi posisinya ini maaf saya nanya, posisinya sebagai konsep apa memang sudah mendekati eksekusi? Baik.
Sebetulnya kan tadi di belakang sebelum kita ngobrol itu kan kita ingin membahas satu, tapi saya kedepankan obrolannya. Nah itulah kenapa pada akhirnya beberapa hari kemarin itu kita sudah merampungkan satu kebijakan yang sifatnya koperasi itu, Pak. Iya, betul. Gitu. Nah, salah satu langkah aksi secara sistem itu berada di sana, Pak. Oke, Gitu. memang paling cocok koperasi ya untuk orang Indonesia katanya. Betul, karena apa ya? Ternyata mau kita berbicara kalau saya membaca tulisan senior saya di mantan kabid ekonomi yaitu Kang Angga Nugraha, beliau menyampaikan di buku Gerak Jihad PP Pemuda Persis 2015-2020 beliau menyampaikan bahwa hari ini itu ada dominasi ekonomi kanan, ada dominasi ekonomi kiri. Nah, pada akhirnya di situ itu bukan memberikan Kang Angga, sebetulnya saya kesal juga sama Kang Angga di bukunya itu ya. Punten Kang Angga. Artinya gini, justru ya itulah menjadi tantangan bagi saya ketika Kang Angga menyampaikan bahwa justru Pemuda Persis itu hari ini adalah waktunya menjawab itu. Kalau kita berbicara ekonomi Islam teh naon apa gitu ya, ada sudut pandang ekonomi kanan yang dominan, ada sudut pandang ekonomi kiri yang dominan. Nah, kita sebagai Islam atau kita berbicara khususnya Pemuda Persis mau jadi representasi Islam, berada di mana? Mau di mana? Mau kanan atau kiri sekalian. Nah, pada akhirnya gitu. Nah, kemudian tapi sorry. Definisi dari kanan dan kiri ini apakah memang seperti yang saya pikirkan atau bagaimana ini? Nah, itu coba kita diskusikan dulu. Yang pada akhirnya saya paham itu mungkin dari sudut pandang kanan dan dari sisi yang kapitalis yang terlalu murni mungkin. Tapi kalau mungkin juga di satu sisi kanan adalah dari sisi sosialis secara ekonominya berjalan. Nah, kemudian selama 2 tahun ini kemudian akhirnya rampung satu kebijakan yang kita ketok palukan kemarin, dan akhirnya kenapa kita memilih koperasi. Saya mah bukan berbicara bahwa founding fathers kita Indonesia itu menyarankan koperasi atau saya tidak melihat kepada sisi teoretik itu, tapi saya melihat kepada apakah itu masih relevan di hari ini. Dan bagi kita mah relevan. Betul, itu masih sangat relevan. Tapi bagaimana posisi koperasinya? Kosipa atau apa ini? Koperasi simpan pinjam. Ya. Itu masih kita diskusikan, tetapi masih kita diskusikan secara teknis gitu ya. Secara kebijakannya kita sudah buat bahwa pada akhirnya kita membuat koperasi. Kemudian nanti bentuknya seperti apa itu yang sedang nanti rencananya di bulan-bulan ini kita harus melakukan FGD untuk melakukan hal itu. Tetapi pematangan konsep ya. Pematangan konsep. Tetapi basically kemungkinan besar kita tidak akan mengambil wilayah Kosipa. Perilaku ya tuh. Enggak, kita nggak akan ngambil wilayah yang itu, kita akan mengambil ke wilayah koperasi konsumen, Pak. Oke. Koperasi konsumen berarti ada komoditas yang dijual atau gimana? Betul, nanti ada komoditas yang dijual baik itu secara produk maupun secara jasa. Secara jasa, dan pada akhirnya itu tadi saya ingin menjadi satu nilai yang sangat sirkulasinya lumayan. Sirkulasinya baik itu supplies-nya nanti dari kadar kita sendiri ataupun pada akhirnya si kadar kita sebagai konsumennya itu sendiri. Oke. Pak, kalau kita ngomongin tentang bagaimana ekonomi bergerak, tentunya kita memiliki panutan ya, Kang ya. Betul. Panutan ya. Siapa lagi kalau Muslim panutannya selain Nabi Muhammad SAW. Betul. Bagaimana? Apakah memang ini relevan dengan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi atau bagaimana? Kalau saya ketika berbicara hari ini, yang saya anut dari Rasulullah itu bukan dalam posisi konsep usaha beliau, tetapi lebih akhlak usaha, etikanya, Pak. Etikanya. Benar-benar. Kita berbicara fokusnya hanya ke etika saja, karena ketika kita bicara technical bisnis gitu ya, bisa jadi akan terus berubah. Ya, betul. Relevansinya begini, ada yang selalu menyatakan bahwa sebaik-baiknya orang berusaha itu adalah berdagang. Kan gitu ya. Ada yang menyatakan memahami bahwa ketika Rasulullah itu berdagang maka itu sebaik-baiknya karena sesuai dengan kebiasaan Rasul dulu. Betul, karena sesuai dengan kebiasaan Rasul dulu. Tetapi relevansi pemahaman dagangnya itu yang kadang tidak terjabarkan dengan baik. Ya, betul. Ada orang yang lepas dari pekerjaan kemudian berdagang dalam posisi senyata-nyatanya berdagang, membuka toko,
gitu ya. Ada yang menjadi seperti itu. Padahal nggak bakat dagang. Mungkin bisa jadi begitu. Saya sudah coba 3 kali dagang, gagal semua. Saya jadi karyawan nih sampai sekarang. Nah, belum cocok jadi pedagang saya itu. Belum cocok. Makanya saya melihatnya justru bagaimana cara kita menjadi berbisnis tadi yang disampaikan di awal gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi miskin, bahwa kita sebetulnya memiliki Tuhan yang sangat kaya. Ya pada akhirnya konsep ikhtiarnya. Nah itu yang ingin kita ingin kita kedepankan, etikanya Rasulullah itu dari sudut pandang ikhtiarnya. Oke. Kan kalau selama memang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang memang di Quran. Betul. Yang bentuknya pertama, seperti apa terserah. Ya gini, pertama ini yang sudah ada di sini, bersikap jujur. Kan itu yang paling utama. Ya. Tuh. Ya. Kita obrolin etika yang ada di sini aja, sikap jujur. Tolong menolong. Kemudian tidak menumpuk harta. Nah itu untuk mengkritisi orang kapitalis tuh. Padahal saya punya cita-cita punya duit 1.000 miliar lah minimal ya. Boleh. Ketika orang lain memiliki uang yang sama. Jangan-jangan ini sosialis ya. Harus sama. Artinya bukan kesosialis, bukan maksudnya sosialismenya, tapi ya itulah. Dominasi harta itu, karena memang harta itu jangan sampai terdominasi karena akan ada menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Betul, tapi kalau mau saran, mau cepat gitu ya, mau cepat dapat 1.000 miliar di tabungannya. Kalau mau cepat, gampang kan? Apa? Gampang, berangkat aja ke Zimbabwe. 1.000 miliar dolar Zimbabwe makan sabaran. Betul. 100 triliun itu cuma telur 3 biji. Ya itu makanya. Kalau mau 1.000 miliar mah gampang, ke Zimbabwe aja. Oke. Udah lebih dari 1.000 miliar itu. Betul, pasti akan lebih dari 1.000 miliar. Itu sebetulnya lebih ke sisi etikanya, Kang. Etikanya bagaimana kita dalam berusaha itu harus jujur, jangan menumpuk harta. Untuk kemudian kita harus memiliki produk yang halal. Nah ini ada satu isu ketika kita ngomongin produk halal. Di negara atau di daerah wilayah di negara kita yang tidak yang majoritinya bukan muslim, itu akan mudah melakukan sertifikasi halal. Tetapi maksudnya domestik ini case-nya ada di domestik ya. Domestik atau kawasan Asia Tenggara misalkan? Domestik di Indonesia. Satu daerah yang dia majoritinya non muslim, dia akan mudah melakukan sertifikasi halal. Kenapa? Sementara di wilayah yang dia majoritinya muslim, itu malah sulit melakukan sertifikasi halal. Wah, kenapa itu? Kira-kira analisisnya gimana? Jadi gini, ketika berbicara itu, saya sempat nanya, ini yang diskusi ke saya itu auditor halal diskusi dengan saya itu, bahwa ketika kita meminta orang-orang yang ada di daerah yang majoritinya muslim itu meminta untuk melakukan sertifikasi halal, mereka bukan malah mau, tapi mereka akan menjawab, emang Anda tidak percaya kalau saya muslim? Padahal konteks berpikirnya kan sudah berbeda. Ya, KTP orang. KTP saya muslim loh. Ada orang yang mungkin dengan title kemuslimannya, tapi nah itulah jadi di sisi ekonomi atau di sisi muamalah itu ya kita harus lebih, ya ikhtiar kita harus lebih kuat lagi. Nah kemudian kenapa di wilayah yang majoritinya non muslim itu malah sertifikasi halal mereka butuhkan? Karena pada akhirnya orang yang ada di sana mereka membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Oke. Mereka membutuhkan orang Islam bisa datang ke tempatnya dia tanpa harus khawatir dan takut. Tapi ada babi halal nggak? Ya itu mungkin nanti kita bisa ciptakan. Soalnya saya penasaran. Nggak, bercanda. Betul. Oke, baik teman-teman sekalian. Etik itu Pak. Oke, baik. Kuncinya ada di etik. Seru sekali sebenarnya kalau ngomongin tentang konsep ekonomi, karena memang kita akan tergantung kepada hal itu ya Kang ya. Dan ini adalah salah satu ikhtiar dari para pengusaha Persis. TGM adalah salah satu ikhtiar bagaimana ekonomi keumatan ini bisa berkembang. Ya, TGM ini teman setia kita, Saban Ngariung, TGM Nimrung. Betul Pak. Baik, Kang Dinda, kalau kita ngomongin tentang
tadi masalah ekonomi keumatan, ekonomi ala Nabi dan sebagainya. Apakah memang pada akhirnya PP Pemuda Persis ini akan memiliki sebuah badan usaha yang sudah direncanakan atau tidak? Pada hari ini kembali kita yang ingin dikedepankan. Kenapa kita berbicara? Jadi gini, badan usaha berbasis jamiah itu adalah he wants to be badan usaha milik jamiah. Oke. Pada akhirnya itu akan menjadi. Pada akhirnya saya tidak mau berbicara yang sana. Target saya di tahun ini. Oke. Apakah Pemuda Persis akan memiliki BUMJ sendiri atau tidak? Saya tidak punya fokus ke sana. Fokus saya adalah bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi kader itu bisa kita kita hadir sebagai organisasi bersama dengan mereka, yang di satu sisi lain pada akhirnya itu juga yang bisa menciptakan energi bagi organisasinya. Harapannya ketika semua orang sudah paham dengan kondisi itu, sudah bisa merasakan apa yang sedang kita lakukan pada hari ini, ataupun bahkan kita sudah aktif bersama melakukan itu, ya harapannya nanti akan memunculkan baru. Hayu, orang ngadamal naon kanggo Persis yuk, kanggo Pemuda Persis badai ngadamal produk naon yuk, harapannya itu nanti. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Suatu hari nanti, karena kan kalau saya tuh sebenarnya agak cemburu sama organisasi sebelah. Kenapa Pak? Mereka itu banyak usahanya. Banyak usahanya ya? Banyak usahanya luar biasa. Tapi kembali lagi karena memang Persatuan Islam dari awal memang fokus kepada bagaimana gerakannya memang beda dari yang lain. Betul. Sehingga memang tidak fokus ke ekonomi. Betul. Dan itu yang saya tangkap, kenapa pada akhirnya kita tidak berbicara how to ketika kita berbicara dakwah dari sisi ekonomi. Tapi yang paling penting mah bagaimana caranya kita berbisnis ataupun berdakwah dalam ekonomi dengan etika gaya Rasulullah itu. Oke, luar biasa sekali. Kang Dinda boleh, ini kan kita udah mau setengah jam nih. siap. Masih sebenarnya kalau setengah jam, saya nggak kerasa loh. Kurang lebih 25 menit. Iya, maksudnya nggak kerasa. Padahal asa baru 5 menit. Baru 5 menit. 2 jam lagi ya, 2 jam lagi. Sampai sana nantinya ke filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi jatuhnya jauh, terlalu jauh. Baik, kita mau minta ini aja dulu. Sekarang closing statement. Closing statement dari kita. Ya, pada akhirnya betul yang tadi disampaikan bahwa pada akhirnya Persatuan Islam itu dari sudut pandang ekonomi bisa jadi atau bisa dikatakan bahwa kita belum tidak memiliki fokus yang kuat di sana. Kemudian hari ini saya bersama tim di PP Pemuda Persis ingin menjadi satu langkah awal pada akhirnya kita memiliki konsen di sana. Persisnya udah 100 tahun ya, harus ada memiliki satu ruang dakwah yang lebih besar lagi. Dan kita di bidang ekonomi ini juga ingin memberikan kontribusi bahwa yuk kita mulai, meskipun ketika kita komunikasi dengan para senior-senior organisasi di wilayah lain, saya selalu menyampaikan bahwa kita di Pemuda Persis masih hijau dari sudut pandang gerakan ekonomi ini. Maka dari itu, ayo kita kolaborasi secara bersama. Dan yang saya ingin sampaikan terakhir kepada kader-kader itu adalah, ayo semangat, jangan merasa bahwa ketika kita berbicara di Pemuda Persis tidak akan berbicara ekonomi, gitu ya. Jadi, ayo kita kembangkan si pemuda Persis ini, khususnya kepada kader-kader yang dia fokusnya ke bidang usaha, bahwa jihad dengan cara ekonomi itu adalah sesuatu hal yang baik juga. Seperti itu kan. Sekali, terima kasih Kang Dinda telah menemani saya. Sepertinya harus ada bab 2 ya. boleh. Baik, sebelum diakhiri ini saya mau mengucapkan terima kasih ke Stok Kopi yang telah memfasilitasi kami, dan ini juga kopinya dari Stok Kopi secara langsung. Boleh silakan teman-teman kalau ada yang mau nongkrong di sini di Ciapus Banjaran. Banjaran, betul. Baik. Sekali lagi terima kasih lagi Kang Dinda. Semoga kita ketemu kembali dan sampai jumpa kembali di acara Teman Ngopi segmen selanjutnya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana muslimun qabla kulli syai'.